Ya baik, pemirsa Gamalama TV kembali lagi di Dialog Spesial, masih bertemakan belajar dari Ternate Premier League, bangkit olahraga di masa pandemi. Dan masih bersama saya di kesempatan malam hari ini ada Ketua KONI Ternate Pak Lukman Poli dan juga Ketua Askot PSSI Ternate Pak Muhdin Taha ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Baik, saya ke Pak Muhdin ya. Kalau lihat daripada semangat Askot ini kan harus menyiapkan banyak lapisan atlet ya dalam usia dini sendiri. Nah, di suasana pandemi ini kan tidak semua kota atau provinsi mengadakan kompetisi ya. Ternate berani untuk melakukan liga meskipun dalam suasana yang tidak menguntungkan dari sisi kesempatan dan kesehatan ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ada permintaan dari PSSI ya untuk usia dini ya 16-19 ya, itu berarti jika dibandingkan dengan daerah lain berarti Ternate memiliki stok yang cukup banyak ya. Ya. Saya mulai dari awalnya. Program Askot itu dalam 2020 kemarin agak tertunda karena COVID. 2021 kita selesaikan program yang 2020 itu. Nah, salah satunya adalah Ternate Premier League ini. Ada kompetisi kita ya, kompetisi U13 dan U15 yang sementara jalan. Nah, cuma ini sementara istirahat karena menunggu TPL selesai, kita langsung jalan. Ada juga program kita tentang festival usia dini, yaitu umur 9 sampai umur 12, itu jalan per 3 bulan. Tetapi kita juga mengagendakan ada festival yang di luar 3 bulan itu. Ada yang diisi pada setelah 3 bulan itu, semacam open turnamen, sehingga karena kita lihat waktu 3 bulan itu terlalu lama. Sedang kita mempadatkan dalam 1 bulan sekali, ada program kita juga yang harus kita laksanakan ya. Terkait dengan banyak agenda yang padat itu, apakah ini juga berlaku di daerah lain? Saya pikir kalau pandemi ini bukan halangan sebenarnya. Kalau niat, tergantung niat. Kalau teman-teman di kabupaten lain, saya masih mau dalam wilayah Maluku Utara, tidak ke nasional ya. Kalau di wilayah Maluku Utara itu tergantung niatnya. Kalau di wilayah Ternate, karena memang awalnya kita niat proses pembinaannya itu harus berkelanjutan, tidak bisa harus ada push pada satu usia. Nah, kalau tidak jalan di daerah lain itu mungkin terkendala dengan faktor manajemen federasinya atau asosiasinya. Mungkin kesibukan lain sehingga itu tidak dilaksanakan. Saya tidak mau mengatakan hal yang lain. Tapi saya katakan bahwa mungkin mereka masih ada kesibukan yang lain, sehingga tidak melaksanakan program-program PSSI yang sebenarnya. Nah, saya melihat di kota Ternate ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada banyak peluang yang harus kita jangan terpaku, apa yang disampaikan Pak Ketua KONI tadi, jangan terpaku dengan COVID. Nah, COVID juga suatu hal yang memang diatur pengawasannya, pengontrolannya dari tim Satgas. Di waktu-waktu mana yang harus kita bisa masuk untuk pelaksanaan itu? Kalau kita masuk, apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, itu perlu koordinasi yang tinggi maksud saya. Semua pihak kita harus koordinasi. Kira-kira kita laksanakan dalam pekan ini atau minggu ini gimana? Nah, kalau dari pihak Satgas mintakan boleh, tapi harus dilaksanakan, harus protap ini dipakai. Oke, kita jalan. Jadi maksud saya, mau ada penonton atau tidak ada penonton, tidak jadi persoalan buat saya. Yang jadi persoalan saya adalah apabila prestasi ini tidak berkembang. Anak-anak ini olahragawan biasanya, kalau 1 tahun tidak aktif, pasti saya yakin dia proses kembali ke yang lebih baik itu mungkin makan 4-5 tahun. Nah, saya tidak mau terjadi itu di anak-anak Kota Ternate. Karena saya lihat potensi yang sangat besar di Kota Ternate ini adalah sepak bola. Selain ada olahraga yang lain, sepak bola juga merupakan olahraga yang paling unggulan di Kota Ternate ini. Nah, oleh karena itu saya tidak mau dia harus mati dengan adanya pandemi ini. Karena saya pikir pandemi ini teman-teman di Satgas juga pasti memahami kalau kita koordinasi baik, kita lihat waktu yang tepat, koordinasi dengan induk cabang olahraga kita, kalau waktunya yang bisa kita laksanakan. Nah, tapi kalau menyangkut dengan daerah lain saya tidak mau bicara karena mungkin mereka punya program yang lain. Nah, jadi ya saya mungkin itu. Kita bukan karena membandingkan dengan daerah lain, tapi ya memang wilayah kondisi Ternate
teman-teman di Satgas, di KONI mensupport setiap kegiatan pembinaan olahraga itu. Tidak menutuplah ruang bahwa pandemik tidak ada kegiatan olahraga, tidak. Saya lihat mereka juga memberikan ruang, tapi dengan catatan harus ada protap kesehatan itu yang harus dipenuhi. Alhamdulillah kita penuhi protap itu. Ya, baik. Nah, apakah ini juga yang menjadi salah satu input ya bagi persiapan juga? Kabarnya juga tim dari Ternate juga mengikuti ajang di Halmahera Selatan. Benar demikian ya? Saya menyiapkan langsung 2 tim. Ya, 1 tim Ascot, 1 tim Persiter. Tim Ascot ini nanti pemainnya itu nanti dari klub-klub yang kita koordinasi, yang pemainnya yang siap untuk ikut dalam Piala Bupati. Di Persiter itu kita seleksi pemain yang terbaik lah, yang harus di TPL ini yang terbaik untuk mewakili Persiter dalam event di Piala Bupati. Alhamdulillah tadi terakhir saya koordinasi, tim Persiter siap berangkat malam Minggu setelah pasca final selesai. Tim Ascot juga sama-sama malam Minggu. Jadwalnya mainnya bersamaan hari Minggu. Jadi saya pesan ke manajer kedua tim itu, tidak ada pilihan lain, target juara kita di atas. Iya. Kita harus pulang bawa juara itu. Ya, harus dong. Liga sudah dilakukan ya. Dari semua daerah kan cuma Ternate yang menangkan seperti ini. Berarti yakin benar akan jadi juara ya, Pak? Tapi jangan lupa bahwa tim-tim yang pemain yang berlaga di Piala Bupati itu hampir semua dari sini. Dikontrak di kabupaten-kabupaten lain ya. Di hasil juga ada 2 tim yang dipakai pemain dari sini, hampir semua pemain. Ada juga teman-teman di tim PON yang sementara TC di Halmahera Selatan. Saya mau ingin garis bawahi tim PON ini, Persiter dan Ascot mengikuti kejuaraan Piala Bupati di Halmahera Selatan itu, di samping ingin mensukseskan Piala Bupati itu, mendukung full TC-nya tim PON di Halmahera Selatan itu. Ya. Jadi intinya Ascot dan Persiter memberikan support kepada teman-teman di manajemen PON untuk PON harus kita raih medali di PON 2021 tahun ini. Ya. Melalui cabang sepak bola ya? Cabang sepak bola, Oke, baik. Nah, Pak Ketua ya, ini luar biasa ya. Artinya bahwa Pak Ketua tidak perlu khawatir ya. Tidur aja tetap prestasi anak-anak ini tetap terjaga dengan liga-liga yang selalu jalan, kompetisi yang selalu jalan ini. Nah, ini sebenarnya target Ternate sebagai kota atlet ini juga menjadi salah satu referensi agar harus tetap berjalan ya setiap kegiatan olahraga, Pak. Ya, sebenarnya bukan target Ternate jadi kota atlet. Ternate sudah dikukuhkan jadi kota atlet pada tanggal 9 September 2018 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu Pak Imam Nahrawi. Jadi sekaligus dengan pelaksanaan pelatihan peningkatan kualitas wasit dan pelatih 3 cabang olahraga, yaitu atletik, bola kaki, dan pencaksilat. Nah, sekarang yang kita mau menuju itu Ternate Kota Bola. Ternate Kota Bola ini sudah diprogramkan oleh PSSI, dan satu-satunya untuk menjadi Ternate Kota Bola itu berarti kegiatan bola kaki itu harus betul-betul terlihat nyata dengan jumlah pemain itu yang cukup sesuai dengan standar nasional. Nah, kenapa PSSI melihat ini dan akan mencanangkan Ternate sebagai kota bola? Karena daerah yang terkecil dari 400 sekian kabupaten itu kegiatan olahraganya itu dari 2017 sampai 2019 dan 2020 ini itu tetap jalan. Memang boleh dikatakan bahwa orang yang mengurusi olahraga ini pikirannya harus setengah gila. Setengah gila dalam arti kata bahwa dia berani menerobos dalam berbagai hal untuk kegiatan olahraga itu berjalan. KONI diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. Kita tidak bisa vakum. Kita harus punya perencanaan, kita harus punya program, sehingga semua itu harus berjalan. Nah, ini KONI buat untuk memberikan motivasi kepada seluruh pengurus. Dengan adanya program KONI secara terus-menerus dalam setiap tahun berjalannya itu GBR olahraga, itu adalah suatu motivasi kepada para seluruh cabang olahraga untuk terus melaksanakan pelatihan, sehingga pelatihan mandiri di setiap klub, di setiap sasana,
di setiap perguruan, di setiap dojo dan doyan, itu menghasilkan di 2021 kemarin. 2021 ini, itu Kota Ternate juga sudah punya nama di nasional. 24 atlet bonsai dari Taekwondo Indonesia yang mengikuti kejuaraan pomse itu lewat visual, itu kita memperoleh 7 emas, 6 perak dan sisanya itu perunggu. Jadi tidak ada satu atlet yang tidak mendapat medali. Semua mendapat medali dan saya baru serahkan itu beberapa hari lalu setelah dikirim dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu youth. Jadi mereka itu punya kesempatan juga nanti akan dipanggil untuk mengikuti seleksi nasional untuk mengikuti youth tingkat Asia maupun Asia Tenggara maupun tingkat Asia. Karena jenjang youth itu sampai pada tingkat dunia. Seperti 2020 itu Jepang akan melaksanakan kejuaraan itu juga youth. Nah, tapi karena dengan pandemi sehingga ditunda sampai sekarang belum tahu kapan nanti akan dilaksanakan. Ya. Ya, baik. Ya, baik ya, ini luar biasa. Lalu bagaimana kelanjutannya ya? Kalau misalnya katakanlah kalau level untuk lokal regional kan sudah dilakukan kan ke Ternate dengan kalau ASKOT PSSI dengan liganya ya, kemudian yang tadi Pak Ketua juga sampaikan ada bulu tangkis juga ya, antar klub, voli dan sebagainya. Apakah ada mimpi untuk melaksanakan event yang lebih besar lagi ya? Mungkin fightingnya lebih lebih meriah lagi dan mendatangkan tim-tim tamu dari luar. Sebenarnya untuk bola bulu tangkis saya membatasi. Kalau tidak mereka sudah mendaftar hari ulang tahun Bima Sakti. Itu dari luar daerah. Dan karatena nanti juga itu dari beberapa daerah di luar wilayah Maluku Utara itu sudah mendaftar. Mereka nanti sesudah Lebaran itu mereka laksanakan kejuaraan. Nah itu saya persilakan. Dan nanti Taekwondo juga sesudah Lebaran melaksanakan kegiatan itu dari luar provinsi Maluku Utara juga akan ikut. Dan saya persilakan. Mudah-mudahan bahwa GOR itu cepat selesai dan diserahkan kepada pemerintah dan pengelolaan, dan semua kegiatan di sana kita akan dilaksanakan di GOR. Dan insya Allah di 2022 itu KONI akan menawarkan untuk pelaksanaan kegiatan nasional dalam beberapa cabang olahraga, karena kita sudah punya sarana olahraga yang dapat menampung para penonton, kemudian sudah sesuai dengan standar nasional. Ya baik ya. Ya baik, harapannya memang ada sebuah ajang yang lebih besar lagi ya, yang bisa hadir di Kota Ternate ini ya. Baik, kita break lagi, masih ada segmen terakhir. Baik pemirsa Gamala TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda ya, masih tersisa satu segmen untuk Anda, tetaplah bersama kami.